Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ketidakadilan meraja di mana-mana. Tidak hanya dilakukan dengan pertumpahan darah dalam pembunuhan, tetapi secara besar-besaran atau sembunyi-sembunyi dilakukan penghisapan darah orang hidup yang kecil dan yang lemah, yang miskin tak bersalah. Dengan menegakkan keadilan, Daniel menyelamatkan Susana, darah yang tak bersalah. Pada waktu Daniel tampil, ia menyaksikan dua orang yang mau membunuh untuk membalas dendam nafsu yang tak terpenuhi. Dua orang tua-tua yang berkedudukan mau menumpahkan darah wanita bersih tak bersalah. Rencana dua orang tersebut gagal karena mereka memberi kesaksian palsu dan dibongkar oleh Daniel. Akhirnya Susana dibebaskan dari tuduhan yang tidak berdasar dan para saksi palsu dijatuhi hukuman mati. Bapa, sikap Yesus mendengarkan, diam, membela dan mengampuni. Sikap tersebut sama sekali lain daripada gambaran orang. Yesus mendengarkan gugatan dan dakwaan semua. Ia diam, membungkuk, menulis di tanah. Ia tahu dosa cemar, juga dosa yang ditutup munafik, dosa yang diakui, dosa yang disembunyikan. Dosa wanita yang dihadapkan kepada Yesus sudah dibuka, ditunjuk buruk dan hinanya. Diakui oleh pelaku apa adanya. Ia malu dan menyesal di hadapan Yesus. Yesus mendengar tuduhan, melihat di hati pendosa yang menyesal. Ia juga melihat di hati orang yang sombong, tak mau mengakui dosanya sendiri. Ngeri karena si munafik tak mau mengakui. Si pendosa menyesal dibenarkan, sedang yang lain tidak. Kalau kami berani menunjukkan hati menyesal kepada Yesus, Ia akan mengampuni. Bapa, Yesus Putramu bersabda, janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sabda Yesus sesudah pengampunan ini bukan hanya nasihat atau pesan. Sabda Yesus tersebut adalah kekuatan. Sabda ini jatuh di hati dan akan menghasilkan buah. Guru manusia mengajarkan yang baik, meyakinkan dan menyuruh agar orang berbuat baik. Tetapi kalau Yesus mengampuni dan bersabda seperti di dalam Injil hari ini, ia lebih daripada guru moral yang mengajarkan hukum susila. Ia sebagai putra Bapa menyalurkan hidup dan kekuatan ilahi. Dengan sabda Kristus, hidup lama dibongkar, akarnya dicabut, ditaburkan benih Injil yang menumbuhkan hidup baru. Kristus tidak pernah bekerja sendiri. Dalam Injil hari ini, Ia mendamaikan si pendosa dengan engkau dan pertobatan diterima dengan pengampunan. Itu menumbuhkan kekuatan darimu dan Putra tersalur dalam Roh yang menyambung hidup lama dengan hidup baru. Sakramen pertobatan itu lain daripada pemaafan kekilafan, tetapi penciptaan manusia baru di pangkuanmu oleh Putra dalam Roh Kudus. Bapa, segala yang kami lakukan, Engkau tahu sedalam-dalamnya. Kami mohon,
semoga segala pekerjaan kami Kau resapi semangat cinta kasih-Mu, seturut teladan Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.